Yohanes pasal 15 yang tidak asing bagi kita. Yohanes pasal 15 ayat 1. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, sampai situ saja bacanya untuk kita. Nah, saya ingin mengulangi yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saya membawa kita melihat tentang dibersihkannya. Nah, memang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu dibersihkan setiap hari. Memang kalau kita mendengar dari beberapa firman Tuhan bahwa Yesus mati sekali selamanya untuk kita. Namun kita manusia ini harus juga dibersihkan setiap hari. Bukan berarti Tuhan Yesus harus mati setiap hari untuk kita. Maksud saya untuk di sini bahwa ada banyak cara Tuhan membersihkan kita, membentuk kita untuk menjadi alatnya yang lebih sempurna. Nah, kalau kita melihat ayat ini itu bicara tentang kebun. Pada saat kebun dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah, tapi yang dibersihkan itu dia tidak pernah, sakit rasanya saya dibersihkan, saya tidak mau. Nah, kita ini adalah makhluk hidup, punya nyawa, dan Tuhan telah berikan nafas ke dalam hidup kita, sehingga pada saat kita dibersihkan mungkin ada rasa sakit, ada rasa tidak enak. Itu tujuannya bahwa Tuhan mau supaya kita berbuah bagi Dia. Nah, berbagai macam cara Tuhan membersihkan kita lewat firman-Nya, lewat lingkungan kehidupan kita, dan berbagai macam cara Tuhan membersihkan kita supaya kita lebih banyak berbuah. Pembersihan itu bisa lewat ya di mana saja kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam hal apa saja. Caranya supaya kita lebih banyak berbuah bagi Kristus. Jadi apakah kita siap dibersihkan atau tidak, itu saja masalahnya lagi. Kalau kita siap dibersihkan, dibentuk dengan firman Tuhan, maka kita pasti berbuah bagi Kristus. Nah, dengan kita sudah dibersihkan dengan sendirinya, kita lagi tidak katakan tidak lagi orang suruh kita berbuah, maka dengan sendirinya kita akan berbuah bagi Kristus. Bagaimana firman Tuhan yang pernah saya sampaikan untuk kita pada waktu yang lalu juga, bahwa orang tidak suruh kita berbuah, dengan sendirinya kita akan berbuah bagi Kristus kalau kita sudah dibersihkan dengan firman Tuhan. Demikian singkat firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Nah, kita masuk dalam doa bersama. Yang pertama kita berdoa untuk ABRI, polisi, tentara, kita doakan dan mereka juga bisa menjaga keamanan negara kita, dan kita berdoa juga untuk pemilihan umum dalam negara kita supaya bisa terlaksana dengan baik, dan siapapun pemimpin yang dipilih kita doakan supaya itu yang Tuhan kehendaki, Tuhan kehendaki itulah yang bisa duduk di situ. Kita berdoa supaya mengawasi pemilu, melaksanakan tugas mereka dengan baik. Nah, mungkin itu saja pokok bahan doa yang saya sampaikan untuk kita. Mungkin ada bahan doa yang lain yang perlu ditambahkan, saya silakan untuk menyampaikannya.